Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan kesempatan dan kesehatan sehingga di sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu saya sampaikan terima kasih saya kepada para panitia penyelenggara, kepada para DKM dan yang dituakan di sini. Kemudian selanjutnya ini sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan, yakni kelanjutan dari pembahasan pola hidup sehat yang sebenarnya telah dibahas di daerah Bendul Marisi, ya. Marisi apa Marisi? Oh, Marisi. Ya. Perlu diketahui bersama bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan di dalam kitab Al-Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, beliau menyebutkan Imam Syafi'i berkata, ilmu ilman, ilmu itu ada dua, yakni adyan wa abdan, yakni ilmu tentang din, pemahaman tentang agama, dan pemahaman tentang pengobatan badan. Kemudian Imam Syafi'i juga menyebutkan kepada kita sebab dari datangnya penyakit. Ini ada 3 perkara yang menyebabkan penyakit, di mana yang pertama adalah makan makanan berlebih, kemudian yang kedua adalah minum minuman keras, kemudian yang ketiga adalah seksual berlebih. Hal ini rupanya imam kita ini mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan di Quran surah Al-A'raf ayat 31, potongan ayat atau separuh ayat dari ayat tersebut, yakni wa kulu wasrabu la tusrifu, dan makan minumlah dan jangan berlebih. Ini merupakan pokok daripada seluruh ilmu pengobatan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Begitu pula disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di dalam Aisyar Tafasir, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ya. Kemudian dari ayat tersebut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat sebuah kaidah di mana beliau rahimahullah taala membuat 3 kaidah. Ini yang pertama berkaitan dengan wa kulu wasrabu, perintah untuk makan dan minum. Kemudian beliau mengambil kaidah, ya, ini menjaga kesehatan artinya menjalankan perintah-perintah yang mendatangkan kesehatan bagi badannya maupun bagi kolbunya, sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitabnya Ighasatul Laghfan. Sementara yang kedua, wala tusrifu, dan jangan berlebih. Beliau ambil kaidahnya, kemudian beliau sebutkan kaidah yang kedua, yakni al-himya anil mawadi, ini menjaga diri dari perkara-perkara yang membuatnya sakit, berpantang, diet, meninggalkan apa-apa yang membuat orang tersebut sakit, ya, artinya larangan. Yang kalau di dalam ilmu pengobatan kolbu atau di
diniyah, dalam ilmu pengobatan kolbu atau rohani, menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kunci daripada kesehatan badan adalah takwa, dan kunci dari kebaikan kolbu adalah takwa. Untuk menguatkan kolbu kita, takwa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga tumbuhlah kekuatan kolbu pada diri kita. Dan manakala kita menjalankan perintah-perintah Allah kemudian menjauhi larangan-larangannya, ini pun akan menguatkan badan kita. Hal ini dikarenakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang manakala dia baik maka baik semua, yang manakala dia buruk maka buruk semua. Wahia qalb, dia adalah kolbu. Kalau dia solahat baik, maka solahat jazil kullu, baik semua seluruh tubuh. Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor ke-6 atau hadis yang ke-6. Maka menempuh jalan untuk menyehatkan kolbu secara tidak langsung, maka menempuh jalan untuk kesehatan badan kita. Terus bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur memasukkan materi-materi yang membuat tubuh kita berat, sebagaimana seseorang kaum muslimin yang sudah terlanjur melakukan maksiat? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Ighasatul Lahfan, kalau kaum muslimin sudah terlanjur melakukan maksiat, maka taubat, mengeluarkan maksiatnya. Adapun kalau dalam pengobatan badan, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan istifragh al-mawadul fasad, mengeluarkan materi-materi yang rusak. Artinya kunci kesehatan badan adalah takwa dan taubat, sebagaimana kunci kesehatan kolbu adalah takwa dan taubat. Ya, kemarin kita telah menjelaskan tentang apa itu hifdzul shihah, menjaga kesehatan. Apa itu al-himyah, mencegah perkara-perkara yang kalau kita lakukan akan menimbulkan kerusakan pada badan kita. Dan sekarang kita akan memasuki pada poin ketiga, yakni istifragh, mengeluarkan materi-materi yang mana kalau tidak dikeluarkan, materi tersebut akan membusuk dan merusak tubuh kita. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya ada 10 perkara yang manakala dia dibiarkan tertahan di dalam tubuh, maka akan memberikan bahaya, membahayakan tubuh dan memberikan dampak sakit pada tubuh. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya yang pertama adalah ad-dam idza hajja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Ya, kali ini semakna sebagaimana apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni ihtajamu, yakni berbekamlah kalian, la tabayyuh, agar tidak terjadi tabayyuh, tidak terjadi penumpukan darah, tidak terjadi penggumpalan darah. Ya, dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manakala sudah terjadi penumpukan darah, maka ad-dam idza hajja, keluarkan darah. Jadi syarat bekam di sini ada dua, dan di dalam kesembuhan itu ada di dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah bekam, yang kedua adalah apa? Madu, kemudian yang ketiga apa? Kai. Tetapi Rasulullah SAW tidak menganjurkan kai. Ya. Kemudian begitu pula ketika seseorang terjadi darahnya bergejolak, maka dikeluarkan. Dan syaratnya bekam ada dua. Yang pertama manakala tabayyuh, darah itu tertumpuk atau tertimbun, dan yang kedua hajjah, ketika darah lagi bergejolak. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan karakteristik darah di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, bahwasanya darah merupakan materi. Yang dimaksud dengan darah adalah materi yang berwarna merah berupa cairan yang kemudian didapat dari saripati makanan yang disimpan di dalam organ kabid, organ hati, kemudian dikeluarkan oleh hati, kemudian dipompa oleh jantung dan digunakan untuk memberikan nutrisi bagi seluruh organ-organ yang membutuhkan. Dan manakala darah itu menumpuk, terjadi penumpukan dikarenakan pola hidup kita
yakni tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Seperti pada awal ayat tadi, dan makan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Maka berlebihan makan akan dapat membuat darah menyumbat dan berhenti. Kenapa? Karena makanan tersebut akan tidak terurai sehingga akan menjadi lemak, ya, menjadi reak, menjadi dahak, sehingga menghambat sistem peredaran darah yang ada. Maka hal ini akan menyebabkan seseorang menjadi sakit. Ya, maka dalam kondisi yang demikian, keluarkan darahnya yang menumpuk, keluarkan darahnya yang panas agar darah kembali bersifat dingin seperti semula. Dan ini darah sifatnya sejuk, lembab dan sejuk, rutubah dan sejuk, rutubah dan burudah. Ya. Dan kalau darah keluar dari karakternya, dari karakter yang sejuk kemudian dia berubah menjadi panas, maka itu namanya sakit. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwasanya yang dimaksud dengan sakit ada keluarnya badan dari keseimbangan, baik dia cenderung kepada hararah ataupun cenderung kepada burudah, baik dia cenderung kepada panas ataupun dia cenderung kepada dingin. Darah yang sifatnya dingin kemudian menjadi panas, maka ini penyakit. Ya. Kemudian ada yang bilang, bukankah bekam itu mengeluarkan racun? Wallah alam, yang jelas dalilnya demikian. Ya, 2 syarat kita disuruh mengeluarkan darah. Kemudian yang kedua adalah keluarkan mani apabila dia meronta, atau hentikan manakala dia keluar secara beruntun. Keluarkan sperma apabila dia meronta, dan hentikan apabila dia keluar beruntun. Hal di sini berarti ini merupakan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengeluarkan sperma atau di dalam berhubungan badan. Dan ini adalah petunjuk yang paling sempurna, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan dapat menjaga kesehatan serta mempertahankan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan dan kepuasan diri sehingga tercapai tujuan-tujuannya. Sebagaimana tujuan berhubungan seksual, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 hal tujuan seseorang melakukan hubungan seksual. Yang pertama adalah demi untuk meneruskan generasi agar bisa menjadi anak pinak, beranak ini. Ya, tapi kalau saya mau berhubungan tapi nggak mau punya anak, ini aneh jadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan hubungan seksual agar sperma tidak menyumbat. Kalau terjadi penyumbatan pada sperma, maka akan terjadi penyakit, akan menimbulkan penyakit. Ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan penyakit-penyakit, dampak penyakit dikarenakan tertimbunnya sperma itu seperti kusta, lepra, stres, gila, mania, ya, depresi, ya, kemudian rusaknya sistem reproduksinya dia. Makanya terkadang pada beberapa kasus ada seseorang yang ditinggal mati istrinya. Ya, sebenarnya kan suami tidak ada. Kalau sekarang istri meninggal, besok nikah boleh nggak? Apa berkabung 2 tahun? Mengenang jasa-jasa 2 tahun. Ya, mengenang jasa-jasa seterusnya, nggak perlu 2 tahun. Tetapi nikahnya besok nggak ada masalah kan? Artinya tidak ada masa berkabung. Jangan sampai kemudian seorang pria kemudian memperlama masa berkabung. 2 tahun tidak nikah, 5 tahun tidak nikah. Hal ini akan menimbulkan terjadi penumpukan sperma. Dan kalau terjadi penumpukan sperma akan menimbulkan penyakit, terutama pada ginjal, pada kuliah, pada bagian pinggang dan tulang-tulang sumsumnya itu akan melemah. Ya, maka terkadang ketika seorang duda dia istirahat 2 tahun, kemudian mencari istrinya gadis misalnya, kemudian nikah, setahun nggak punya keturunan, 2 tahun nggak punya keturunan. Nah, ketika yang berobat yang disuruh istrinya kan? Kenapa? Karena dia duda sudah punya anak 3.
Saya sudah terbukti punya anak 03, sementara istri saya belum. Saya menikahi dia dalam keadaan gadis. Padahal kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manakala seseorang dia sudah terbiasa memiliki istri, kemudian melakukan hubungan seksual, kemudian dia berhenti, maka akan terjadi kerusakan pada organ reproduksinya dia. Sehingga boleh jadi bukan gadisnya, tetapi bisa jadi dudaknya. Atau begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi mengeluarkan sperma itu dalam rangka untuk menghindari penyumbatan. Terus bagaimana kalau bujangan? Banyak-banyak berdoa semoga Allah memberikan mimpi kemudian keluar. Ya, nah kalau nggak mimpi, ya puasa nasibnya kan. Ya, kalau diberi mimpi syukur kan keluar, nggak jadi penyumbatan. Ya makanya ya nikah. Jadi bagaimana untuk mengeluarkannya? Iya, jangan berharap mimpi, masa berdoa ya Allah berikan saya mimpi agar tidak terjadi penyumbatan. Ya nggak begitu kan? Ya kan, berilah saya istri agar tidak terjadi penyumbatan. Itu yang benar, masa berilah saya mimpi. Masa orang mau mimpi setiap malam, kan nggak mungkin. Ya Pak. Itu yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, mewujudkan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dan menikmati kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini merupakan kenikmatan satu-satunya yang ada juga di surga. Ya, yang bisa didapati di surga. Ya, akan tetapi di surga tidak ada pemampetan, tidak ada orang ejakulasi dini, tidak ada orang mampet spermanya, nggak ada. Ya, artinya di situ berarti mengeluarkan sperma itu memiliki dampak untuk menjadi penyebab kesehatan badan. Tadi darah, mengeluarkan darah akan menyehatkan badan. Kalau tertumpuk akan bisa mengakibatkan stroke, darah tinggi, sakit jantung, ya, pendarahan hebat, nyeri haid pada wanita dan seterusnya. Gumpalan darah pada orang tersebut. Manakala sperma terjadi demikian. Maka para tabib spesialis sering mereka menyatakan tentang hubungan badan, kata Ibnu Qayyim, merupakan salah satu bentuk cara untuk menjaga kesehatan badan. Bahkan belum lama ini kita mendengar penelitian yang dilakukan di Kyoto, Jepang. Ya, itu orang-orang di sana melakukan hubungan seksual 1 bulan sekali padahal usia mereka 70 sampai 80 tahun. Kenapa? Karena ketika melakukan hubungan seksual mereka itu berpikirnya ringan, tidak pusing, tidak stres. Ya. Hanya dia bisa menjaga keseimbangan tubuh. Dan apabila keutamaan sperma telah dipastikan, maka ketahuilah bahwasanya tidak pantas seseorang mengeluarkan sperma dengan cuma-cuma. Jadi nggak boleh kita mengeluarkan sperma tanpa tujuan atau hanya dengan satu tujuan. Iya kan? Nggak boleh kemudian kita mengeluarkan sperma dengan ambisi yang teramat sangat, dan termasuk mengeluarkan sperma yang salah yakni seseorang yang berzina. Di mana berzina itu tentunya ambisinya berbeda dengan ketika dia melakukan dengan istrinya. Ya. Detak jantungnya lebih keras, panas darahnya lebih keras, dan dia lebih terkuras cairannya, energi vitalnya, spermanya, nutfahnya lebih terkuras, sehingga hal ini akan membakar ginjalnya sehingga dia akan tumbang. Pantas orang penyair militer berkata, barang siapa yang tujuan seks adalah tujuan hidupnya, maka dia akan mati di atas nafsunya sendiri. Nafsu seksual sendiri yang akan membunuhnya. Saya pernah mendapati orang yang hobi melakukan seperti itu. Maka pada usia 30 tahun giginya semua habis, rambutnya rontok, hanya sedikit yang tersisa, kemudian putih rambutnya, kemudian kulitnya keriput, kemudian kakinya kecil, tubuhnya mengecil,
Ya, kena angin sedikit dia tumbang, sakit. Hanya kekebalan tubuhnya menurun. Ya, artinya kelebihan tidak boleh. Akan tetapi tidak melakukan sama sekali, hal ini pun akan menjadikan penyumbatan. Karena ketika kita mengeluarkan sperma hanya dengan tujuan yang paling utama, yaitu mendapatkan keturunan atau menghilangkan sumbatan-sumbatan agar tidak menjadikan penyakit pada diri kita di kemudian hari. Dikarenakan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, barang siapa yang meninggalkan berhubungan seksual, maka dia akan didera oleh penyakit kecemasan, gila, penyakit ayan dan lain sebagainya. Maksudnya bukan gila yang telanjang jalan-jalan ya, tapi soak, ya, bicaranya ngaco dan seterusnya. Ya, dan berhubungan badan dapat mengobati penyakit-penyakit tersebut. Artinya berhubungan badan dapat mengobati penyakit ayan, berhubungan badan dapat mengobati kecemasan, berhubungan badan dapat mengobati penyakit stres, depresi dan seterusnya. Dan jika terlalu lama akan terjadi penyumbatan, maka sperma itu akan rusak dan dia akan berubah menjadi sesuatu yang beracun. Oleh karena itulah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, manakala seseorang tersebut tidak melakukan enggan untuk melakukan hubungan seksual, terutama pada remaja yang nafsunya masih membara, kemudian dia tidak melakukan hal tersebut, maka Allah memberikan kepada dia karunia, yakni kekuatan alamiahnya yang ada pada tubuhnya untuk bermimpi dan mendorong spermanya keluar lewat mimpi tanpa melalui hubungan badan. Ini tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf berkata, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagian ulama salaf berkata, seorang lelaki harus berjanji pada dirinya akan 3 hal. Tidak boleh meninggalkan 3 perkara, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyitir perkataan para pendahulu kita. Yang pertama, hendaknya dia tidak lupa berjalan kaki. Jangan dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik mobil. Dengan jarak yang dekat 500 meter saja pakai motor, 200 meter pakai motor. Enggak, sudah kadung komat. Ya maka jalannya sebelum komat. Ya kan? Kebanyakan orang demikian. Maka seorang lelaki harus berjanji pada dirinya untuk tidak meninggalkan jalan kaki. Kenapa? Banyak kegiatan kaum muslimin yang dilakukan dengan jalan kaki. Sholat berjamaah, silaturahim, ziarah, takziah, ya, mengiring jenazah, manggul jenazah, masa pakai sambil naik motor, ya kan? Tawaf, ya kan? Haji ke Baitullah, jihad fisabilillah, semuanya membutuhkan kaki digunakan untuk berjalan. Maka hendaknya seorang pria tidak meninggalkan jalan kaki. Jangan dikit-dikit naik motor. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang pria tidak meninggalkan makan sama sekali sehingga ususnya menjadi menyempit. Dikarenakan barang siapa yang enggan makan, puasa, tidak buka, tidak sahur dan seterusnya, enggan makan, maka ususnya akan menyempit ketika makanan itu masuk secara banyak. Dikarenakan makanan itu sedap, lazid, kemudian bisa menyebabkan terjadi peradangan pada usus, bahkan bisa menimbulkan pendarahan pada usus. Ya, akhirnya terjadi radang usus dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dan hendaknya seseorang tidak meninggalkan berhubungan badan, dikarenakan sungguhnya sumur, kata Ibnu Qayyim, apabila tidak disalurkan airnya, maka airnya tersebut akan hilang atau akan rusak. Gitu ya. Sumur kalau kita biarkan dia bertahun-tahun tidak diambil airnya, ketahuilah airnya akan rusak, basi, ataupun dia akan hilang airnya. Kemudian Muhammad bin Zakaria berkata, barang siapa yang meninggalkan berhubungan badan dalam kurun waktu yang lama, 1 hari pengen, enggak, 2 hari, enggak, 3 hari, enggak, terus ditahan sampai lama, maka urat sarafnya akan melemah. Dan ketahuilah bahwasanya alat kelamin pria terdiri dari urat saraf dan tendon. Daging yang digerakkan oleh otot dan tendon. Maka manakala otot dan tendonnya melemah, maka dia tidak akan bisa berdiri lagi. Urat sarafnya melemah. Susah untuk bangkit kembali. Ya. Kemudian akan tersumbat sistem sarafnya. Spermanya susah menyumbat, susah untuk keluar, dan organ reproduksinya bermasalah.
Ketika dia nikah maka susah untuk mendapatkan keturunan. Kemudian lebih lanjut mengatakan Muhammad bin Zakaria, saya pernah melihat sekumpulan orang yang meninggalkan berhubungan badan. Sekumpulan orang yang meninggalkan berhubungan badan dikarenakan mereka ingin merasakan kehidupan yang sengsara. Seperti para rahib, para pendeta. Maka kata beliau, tubuh mereka menjadi terasa dingin, gerak tubuh mereka menjadi sulit, dan mereka mengalami kedukaan tanpa sebab. Duka nestapa yang berlarut-larut tanpa sebab, dan nafsu syahwat mereka pun berkurang, dan sistem pencernaan mereka berjalan tidak normal. Kenapa demikian? Karena nutfah itu dibentuk oleh saripati makanan. Kalau dia tidak dikeluarkan dengan cara menikah, maka akan terjadi penyumbatan di sana. Maka pencernaan gak mungkin saripati makanan akan diturunkan menjadi nutfah kalau nutfahnya masih penuh, tidak disalurkan. Apa tanda-tandanya nutfah penuh? Apa tanda-tandanya sperma penuh? Hasrat, keinginan ada. Ya, ketika kita punya mood, punya keinginan, itu berarti penuh. Ya. Berarti kapan seseorang pria itu bisa nikah? Kalau sudah penuh. Maka para orang-orang zaman dahulu mengatakan seorang pria layak menikah di usia 16 tahun untuk orang Asia, dan layak seorang wanita menikah di usia 14 tahun ketika dia sudah haid. Beda lagi dengan orang-orang Timur Tengah yang hawanya lebih panas, sel telurnya lebih cepat matang. Maka 9 tahun mereka sudah matang sel telurnya, maka sudah layak mereka dinikahi. Dan ini bukan bentuk pelanggaran menikahi anak gadis yang berusia 9 tahun. Kenapa? Karena sel telur mereka sudah matang dan mereka sudah layak dinikahi. Begitu pula di negeri ini. Bukankah kita masih ingat mbah kita, orang tua kita, kakek nenek kita, mereka menikah di usia-usia yang sangat muda. Kan begitu? Dan mereka memiliki umur yang panjang, kesehatan yang lebih baik daripada kita. Iya kan? Saya masih menyaksikan sendiri. Ibu saya menopause di usia 57 tahun. Padahal beliau menikah di usia kelas 3 SD dan kelas 4 SD cerai jadi janda. Kelas 4 SD jandanya, atau jandanya janda apa nih? Kalau 17 janda ting-ting gitu ya. Kalau perawan ting-ting, ini jandanya lebih ting-ting lagi kan, kelas 4 SD. Dinikahi sama bapak saya. Ya, kelas 4 SD akhirnya ibu saya keluar, enggak sekolah lagi. Kelas 4 SD putus. Kenapa? Karena dicengin sama teman-teman. Ya kan, janda ini gak enak jadinya keluar. Makanya cuman kelas 4. Kemudian dinikahi oleh bapak saya. Jadi bapak saya dapat janda tapi belum tersentuh. Tidurnya masih pisah kan. Orang kelas 3 SD. Ya, itu demikian. Ini cerita ini diceritakan oleh orang tua saya ataupun tetangga-tetangga saya membetulkan. Betul demikian adanya. Dan ini ibu saya memiliki anak 11. Ya. Masya Allah. Bagaimana kalau kita nikah umur 40 tahun, kemudian anaknya 1, ya kan? 60 tahun anaknya kuliah, siapa yang membiayai? Iya. Kemudian dengan begitu kita sering mengatakan bahwasanya umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah kita akan bangga di hadapan beliau SAW kalau kita cuman iuran 1? Ya kan? Nabi SAW itu membanggakan umatnya yang banyak. Tetapi kemudian kita datang, ya Nabi ini anak saya banyak 1, ya Allah. Apa yang kita banggakan dengan demikian? Maka Masya Allah kalau kemudian guru-guru kita, Ustaz Yasid punya anak 11, Ustaz Faiz punya anak 12 dari 1 istri. Ya kan? Ya nggak apa-apa, anak 1 dari satu anak. Kemudian para ahli mengatakan banyak berpendapat bahwasanya baik untuk mengikuti dorongan seksual ini sangat baik, atau berhubungan seksual dilakukan selagi bergejolak. Tadi ini senada dengan
perkataan Nabi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika seorang pria berhasrat walaupun dia lagi di dapur, maka tidak boleh menolak istrinya untuk berhubungan badan dengan suaminya. Ya, artinya ini demi untuk menjaga keseimbangan badan. Kami percaya bahwasanya terdapat pertarungan antara lelaki dan wanita yang mengakibatkan, ujungnya mengakibatkan kesehatan pada badan. Mungkin seseorang lelaki dan perempuan, suami istri bertengkar, tetapi kalau mereka sudah berhubungan maka pertengkaran itu selesai. Betul nggak? Ya, memang biasa kan, kayaknya gencatan senjata apa, tapi kalau sudah berhubungan selesai, ya sudah, saya maafkan, semuanya dimaafkan. Luar biasa. Maka itulah kemudian nggak jadi beban, maksudnya bercampurnya antara laki dan perempuan atau berhubungan seksual itu akan mendatangkan kebugaran dan panjang umur serta sehat sebagaimana umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, persiapan berhubungan badan. Oh, ini enggak ya, masa ya? Kayaknya enggak. Ada bukunya itu, ada makalah, tinggal dibaca sendiri. Saya enggak tega baca ini. Persiapan berhubungan badan harus bagaimana, itu enggak tega saya. Ini satu, ini enggak tega. Gitu. Kalau mandi karena berhubungan badan bagus, kenapa? Menyegarkan badan, menguatkan energi vital, segar kembali sehingga fit. Keluar sperma pun secara maksimal dan kita bisa melakukan hubungan seksual secara maksimal. Dan ini manfaat dari mandi atau wudu ketika hendak melakukan berhubungan badan. Karena akan menyiapkan organ-organnya dan tubuhnya untuk 3 tujuan. Jangan masih keringatan berhubungan, mandi dulu lah biar segar semuanya. Kan tujuannya mengeluarkan sumbatan. Jangan sampai masih ada yang nyumbat, daki-daki pada nyumbat kemudian berhubungan, jangan. Kemudian yang berikutnya, posisi terbaik dalam berhubungan, ini juga nggak dibahas nih. Nggak tega saya. Sebenarnya masing-masing posisi memiliki manfaat dari sisi kesehatan, sebagaimana disebutkan di sini. Tetapi kayaknya kalau membahas ini masih ada yang di bawah 21 tahun, jadi jangan dibahas. Ya, baca sendiri saja. Kalau kurang paham japri. Kemudian posisi terburuk, ya juga enggak lah ya. Ini kayaknya enggak bisa juga disampaikan. Waktu yang terbaik untuk berhubungan seksual, nah ini mungkin masih bisa. Tapi yang 21 pura-pura tutup telinga saja. Nanti dulu saya belajar ini itu masih kecil. Iya. Belajar ini kalau nggak keliru saya masih pas diterangkan pelajaran ini saya terima usia 14 tahun. Waduh. Saya bilang ini guru pengangguran banget, kayak itu tuh nggak penting banget lah. Masa dibahas ya, itu kan pura-puranya begitu. Ya kan? Padahal sekarang juga mengalami. Ya kan begitu, karena dicengin sama teman-teman yang udah tua, murid-murid guru saya, teman-temannya ada yang 50, ada yang 40, ya kan, yang kecil dilirikin mulu kan, ya, dibidik jadi sasaran, yang paling kecil, paling muda, wah nggak paham. Tapi karena itu bagian dari ilmu pengobatan, yang mau nggak mau telinganya nggak bisa ditutup, kemudian nggak bisa nggak hadir, nggak boleh absen, harus hadir. Faris mana Faris? Ada hadir, suruh duduk di sini. Aduh, matilah kita. Ya kan, pembahasannya kayak gini, suruh duduk di depan lagi, paling mudah duduk di depan. Ya, buyang juga, nggak apa-apa. Jadi kayak saya dulu, paling mudah duduk di depan. Pembahasannya seperti ini. Waktu berhubungan yang baik, berhubungan badan yang paling bermanfaat adalah dilakukan saat proses pencernaan telah tercerna. Terjadi polemik. Kata orang, ada yang mengatakan seorang perempuan kebanyakan menginginkan berhubungan badan itu di pagi hari sehabis subuh, dan kebanyakan lelaki menginginkan berhubungan badan itu malam hari sebelum tidur. Ini kebanyakan katanya begitu. Ya, tapi ketahuilah bahwasanya berhubungan badan yang paling baik adalah ketika proses pencernaan telah selesai. Kalau proses paling sempurna adalah ketika di malam hari kita tidur jam 9, kemudian kita bangun jam 3 pagi setelah sholat dan seterusnya, kemudian sehabis sholat subuh, maka sehabis sholat subuh itu pun baik. Pas jam 3 itu pun baik, ya. Yang jelas pencernaan sudah tercerna. Karena ketika hal tersebut
terjadi kondisi yang seimbang. Ya. Kata Ibnu Qayyim, terjadi kondisi yang seimbang kalau memang kita melakukan ketika pencernaan telah selesai. Jangan kekenyangan, habis makan kenyang, tahak, minum, kemudian berhubungan. Ini nggak bagus. Maka bahaya yang timbul dari berhubungan badan yang dilakukan ketika tubuh masih terisi. Ini kekenyangan, kemudian berhubungan badan. Ini akan membahayakan tubuh. Akan tetapi bahayanya lebih kecil daripada berhubungan badan dalam keadaan perut kosong, lagi lapar, kemudian melakukan hubungan. Lagi kurang nutrisi, ngeluarin nutrisi. Habis. Ya. Dan bahaya berhubungan badan ketika kondisi badan terlalu lembab. Terlalu lembab itu banyak lemak, banyak dak dan banyak reak. Ya, dan juga terlalu kering, kehausan dan seterusnya. Dan ketika dingin lebih kecil, suasana berhubungan di saat dingin itu lebih baik daripada di saat panas. Lagian kalau panas-panas istrinya juga ngomong udah nyingkir panas gitu kan. Setel AC, setel kipas panas. Kenapa? Kalau dingin orang lebih cenderung ngumpul, tapi kalau panas menyebar. Maka berhubungan badan hendaknya dilakukan dengan ketika mencapai puncak syahwatnya. Jangan memaksakan diri ketika berhubungan badan, sehingga dengan ketika syahwat tercapai puncaknya, maka penyebaran syahwat secara penuh, menyeluruh, dan bukan dikarenakan dipaksa. Dan bukan pula, tidak boleh pula berhubungan badan memaksakan diri dengan memikirkan gambar-gambar tertentu, membayangkan sesuatu agar kita memiliki hasrat kemudian berhubungan. Ini nggak boleh. Berhubungan alami ketika kita memiliki keinginan, maka lakukan. Jangan sampai kemudian kita memaksakan diri, dibela-belain, menghayal-hayal, melihat gambar-gambar yang kemudian membuat kita memiliki hasrat kemudian melakukan. Maka hal ini tidak boleh. Dan banyak orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak paham, kemudian mereka melihat gambar-gambar untuk meningkatkan syahwatnya. Nah, ini adalah peningkatan yang dipaksakan dan tidak sempurna. Hal ini akan mendatangkan penyakit. Ya. Dan tidak sepantasnya kita membebankan hasrat seksual kepada kaum perempuan serta menyalahkannya. Misalkan seorang pria kemudian berhubungan, kemudian dia ejakulasi, keluar spermanya padahal istrinya belum apa-apa. Kamu sih nggak cinta sama saya, ya, sehingga saya tercapai puncaknya, kamu belum. Kalau kamu cinta sama saya, tentunya kamu akan mencapai puncak secara bersama. Jangan, nggak bisa begitu. Seorang pria kemudian keluar sperma terlebih dahulu itu wajar. Kenapa? Kelamin pria menonjol sementara kelamin wanita tidak. Dan kelamin pria sensitif sementara wanita tidak. Lebih ke dalam. Ya, maka hendaknya seorang pria bersabar. Makanya tadi disuruh ada pembahasannya di atas tadi. Persiapan sebelum melakukan berhubungan, harus ada persiapan. Harus ada persiapan apa yang harus ditata. Kamar disemprot bau harum, spray ditaburi bunga melati misalkan, ya kan, sama pandan, ya kan. Kan bukan pengantin baru, ya kan, itu tidak ada ajarannya pengantin baru harus begitu atau pengantin lama kan. Giliran ada anaknya bobrak-abrik semua. Aduh, nasib. Ya kan? Ya enggak lah, kalau anak-anaknya pada sekolah ada keluar semua, Dek, gimana nih? Ini kayaknya sepi banget gitu kan. Coba ambil petik bunga melati di luar, rajang pandan, kemudian ya bercengkrama dan seterusnya. Ya. Maka hal ini akan lebih bagus. Hendaknya kita segera melakukan berhubungan badan ketika hasrat sedang bergejolak, dikarenakan saat itu sperma lagi terkumpul dan banyak, sehingga hasrat akan mencapai puncaknya dan 3 tujuan akan terpenuhi. Maka telah dijelaskan, berhubungan badan yang paling bermanfaat adalah dilakukan setelah pencernaan atau makanan telah dicerna. Artinya tidak dalam keadaan lapar ataupun tidak dalam keadaan kenyang. Kalau tidak dalam keadaan lapar dia akan lemah, kalau dalam keadaan kekenyangan dia kurang kuat. Ya, jika tidak dalam keadaan lelah kita melakukan. Artinya setelah dari kamar mandi,
setelah muntah, ini kan orang lelah. Itu pun tidak boleh berhubungan. Tidak juga di saat jiwanya sedang terganggu, gelisah, marah, susah, bahagia yang berlebih. Akan tetapi ketika jiwanya tenang, syahwatnya memuncak, maka lakukanlah. Dan waktu yang paling baik dan nyaman adalah di malam hari bersama dengan selesainya proses pencernaan. Ya. Selesai proses pencernaan. Kemudian mandi, kemudian wudhu dan tidur dalam keadaan wudhu serta tidur setelah berhubungan badan sehingga bangun tidur kekuatan tubuh akan ada kembali. Dan berhati-hatilah jangan sampai melakukan gerakan-gerakan ataupun olahraga setelah berhubungan. Jadi begitu berhubungan push up, senam, nggak boleh. Emang nggak ada ya kayaknya. Ini pengangguran banget. Habis berhubungan kemudian olahraga. Ya. Kalau begitu, adakah? Kalau ada sesuatu yang baik berarti ada sesuatu yang buruk. Maka ada beberapa dampak-dampak buruk seseorang berlebihan di dalam berhubungan. Yang pertama, kegiatan berhubungan seksual yang berlebihan akan dapat melukai energi vital ginjal sehingga ginjal akan terkuras. Ketahuilah, kapan seseorang disebut sebagai berhubungan berlebih? 1, habis berhubungan sakit pinggang. 2, habis berhubungan sakit kepala. 3, habis berhubungan mata kunang-kunang. Habis berhubungan lututnya lemes. Nah, ini sudah kelebihan. Ya. Dan kegiatan seksual yang berlebih akan melukai energi ginjal dan mengakibatkan gejala kelemahan-kelemahan tubuh seperti nyeri, daerah lutut nyeri, pusing, telinga berdenging, impoten. Kalau terlalu sering akan dapat impoten. Ejakulasi dini, kelemahan dan haidnya tidak lancar pada wanita. Dan kehidupan yang menyenangkan dan sering berhubungan badan tetapi kurang latihan fisik, kurang berolahraga, maka ini juga akan menimbulkan gangguan sirkulasi darah dan melemahkan fungsi limpa dan lambung sehingga terganggu pencernaannya dan daya tahan tubuhnya. Pada para ahli militer zaman dahulu mengatakan seks adalah pedang yang mampu memotong tulang. Karena ketika sering berhubungan maka tulangnya akan kekurangan sumsum. Sampai mereka mengatakan seks adalah pedang yang mampu memotong tulang. Jika hasrat tidak dikendalikan, maka seksual tersebut akan menghancurkan Anda, katanya. Maka perhatian, seseorang yang merasa letih, lesu setelah berhubungan badan, maka ini disebut sebagai berlebihan. Kita tidak bisa mengatakan berapa kali sehari ya Bu Muhammad yang paling normal. Nggak bisa, tergantung. Si fulan makannya tempe, besoknya tahu, oseng-oseng kangkung, kemudian berhubungan badan sehari 3 kali kayak orang makan, habis tubuhnya. Beda dengan orang yang makannya tiap hari kambing, suruh sebulan sekali meledak. Ya kan? Beda. Jadi beda makanan, beda melakukan. Jangan kemudian mengatakan, oh kalau saya keinginan iya, tapi jangan besar pasak pada tiang. Jangan pengeluaran lebih besar, masukannya sedikit. Makanan ngirit, tetapi berhubungan badan terus menerus, maka ini akan menguras energi vitalnya. Tentunya diimbangkan dengan makanannya. Maka sering orang mengatakan yang kuat dalam berhubungan seksual adalah orang Tionghoa dan orang Arab. Kenapa? Makanannya terpenuhi. Kalau orang Jawa itu kan ya udahlah, kalau saya masak sayur asam sama mendoan sudah cukup. Yang kayak gini mintanya sehari 3 kali, gimana ceritanya? Ya. Sehari sekali aja udah tekor. Sebulan baru dapat setetes sperma. Ya tiap hari ngelakuin habis lah. Ini nggak ada gizi dan nutrisinya. Ya. Ada beberapa survei. Dilakukan sebuah survei terhadap 260 orang tua di daerah Jepang yang menunjukkan bahwa hubungan seksual membantu mengatur emosi pada pasangan-pasangan orang tua dan membangkitkan kepercayaan diri mereka di dalam menghadapi peran sosial yang semakin berkurang. Bahkan terdapat pasangan sekitar usia 100 tahun. Kyoto dan Mediterania sudah berusia, masih ada yang berusia 100 tahun. Mereka mengatakan mereka rutin melakukan hubungan seksual sampai usia 80 tahun dengan pasangannya, dengan istrinya. Ya, kalau orang Jawa bilang ya kakek-kakek, nenek-nenek lah sampai ya. Bahkan kadang usia 90 tahun. Yang penting bagi pasangan hidup suami istri
bercinta ini harus memperhatikan cara dan irama yang tepat. Dia ada iramanya, bukan irama dangdut, bukan. Ya, kapan moodnya dan seterusnya. Dan kedua pasangan harus dalam keadaan suasana hati yang happy, menunjukkan kemesraan dengan pasangannya dan mencapai orgasme secara bersama. Ya. Sebuah kesimpulan, sejumlah pakar kesehatan berpendapat bahwasanya berdasarkan penelitian aktivitas rutin biologis manusia, lambat laun mereka mampu mengungkap bahwasanya karakter seksual memiliki tujuan pandangan yang baik. Maka kita tidak boleh melarang, tidak bisa melarang sama sekali berhubungan seksual. Tetapi tidak boleh juga melakukan terus-menerus. Ya, karena apabila seks menjadi tujuan awal, maka seks pula yang akan mengakhiri hidup kita. Tetapi jangan sampai tidak sama sekali kita tidak berhubungan. Maka sikap yang paling tepat adalah pertengahan. Ada para ahli yang kemudian mengatakan orang-orang yang usia 19 tahun, 19? Iya. 19 tahun sampai usia 29 tahun, maka sebaiknya dia melakukan hubungan 2 kali sehari. Sesuai dengan makanan ya tentunya, tapi ya bisa jadi dia lebih. Usia 29 sampai usia 49, maka dia hendaklah melakukan 1 kali sehari. Kalau kita belum berarti bukan kelasnya turun lagi gitu ya. Usia 40 tahun sampai usia 50 tahun, maka hendaknya dia melakukan hubungan 2 hari sekali. Ya, kemudian loh kok saya baru 30 tahun seminggu sekali. Ya berarti sudah itu bukan itu berarti yang dimaksud. Ya enggak apa-apa, syukuri saja. Ya, syukur-syukur kalau bisa. Ini yang kedua. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 2. Keluarkan sperma manakala dia bergejolak, berhasrat, menuntut untuk dikeluarkan, dan tahan manakala dia keluar secara beruntun. Nanti jangan sampai melakukan terus menerus. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan air kencing atau buang air kecil, kata Ibnu Qayyim. Artinya buang air kecil kalau ditahan dia akan merusak tubuh. Kencing, makanya kencing disebut sebagai kencing dan buang air kecil dan buang air besar merupakan hajat pribadi yang tidak menyangkut siapapun dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, hatta anak apalagi tetangga. Ya kan? Nggak ada transfer ya, dibayar pun nggak ada yang mau. Ya, nggak ada. Ini makanya disebut hajat. Dan ini yang menunaikan wajib antum sendiri, tidak bisa diwakilkan. Tanda tangan mungkin bisa diwakilkan, tapi kalau buang air besar dan buang air kecil itu tidak bisa diwakilkan. Ketika makanan dan minuman masuk ke dalam lambung, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, masuk semua ke dalam lambung. Kemudian pada malam harinya panas jantung masuk ke lambung dan diurai menjadi saripati makanan. Sisanya menjadi ampas dibuang ke dalam usus kecil. Kemudian diperas, ampas padatnya dibuang ke usus besar, ampas cairnya dibuang ke kandung kemih sehingga jadi buang air kecil. Barang siapa yang menahan dia, maka akan mengakibatkan naik ke ginjal, terendam ginjalnya. Maka ginjalnya akan pegal. Ginjal tidak akan dapat menyuplai sumsum ke tulang, naik terus ke atas, baunya pegal. Ciri-ciri gangguan orang yang sering menahan buang air kecil dan terkena gangguan kandung kemihnya, ya, maka lehernya tidak bisa memutar ke kanan maupun ke kiri. Ya, ke kanan sini ya, ke kiri sini. Ya, tidak bisa menengadah dan tidak bisa pula memandang ke bawah. Betisnya serasa mau pecah, kepalanya pusing, lehernya berat seperti diinjak gajah. Nah, berarti tinggal apanya itu? Tidak boleh. Kenapa terjadinya penyumbatan cairan di situ? Ya kalau yang menyumbat bagus nggak apa-apa, ini ampas kotoran. Ya, maka tidak boleh kita menahan air kecil. Yang kedua adalah tidak boleh menahan buang air besar. Ada kalanya orang bisa menahan, ada kalanya orang tidak bisa menahan. Yang tidak bisa menahan adalah kalau fesesnya itu encer atau alias mencret, maka biasanya tidak bisa menahan. Wah, ini nggak bisa ditahan, harus dikeluarkan segera. Ya, sehari lagi bisa? Oh enggak, sejam lagi juga enggak bisa. Walaupun ada, saya punya keluarga yang dia mampu menahan buang air besar sampai seminggu, sampai 2 minggu, bahkan sampai sebulan, bahkan sampai 3 bulan. Dan dia dari masa kecilnya
Kalau tidak dibayar dia tidak buang air besar. Ada aja. Bayar dulu baru buang air besar. Ya, ditahan ya, sehingga buang anginnya menjadi bau busuk luar biasa. Kemudian badannya kayak orang kerap, jadi kulit-kulitnya rusak. Ya, karena tercampur dengan urin kali ya. Kemudian wajahnya rusak, alergi. Sudah punya anak istri tapi masih jerawat dengan jerawat yang parah. Ya, kemudian orang tersebut sakit-sakitan. Ini hobi menahan buang air besar di masa kecilnya. Kemudian dinikmati hasilnya di kala besarnya. Ya, bahkan buang air besar ditahan terus-menerus, maka ampasnya itu bisa membuat panas. Kenapa? Energi vital itu bermaksud untuk mendorong. Makanya yang namanya gangguan buang air besar itu ada dua. Yang satu mencret, yang kedua sembelit. Ya, dan sembelit dibagi menjadi dua. Sembelit dibagi menjadi dua. Ya, ini sembelit dikarenakan daya dorongnya kurang dan sembelit dikarenakan daya pelumasnya kurang. Siapa yang daya pelumasnya kurang? Para pemuda. Para anak muda yang buang air besarnya susah, anak kecil yang buang air besarnya susah, ini kurang pelumas. Maka dianjurkan makan buah dan sayur. Tetapi ketika orang tua nggak bisa buang air besar, walaupun dia sudah makan pepaya, fesesnya lunak, kotorannya lunak, tetapi susah dalam mengeluarkan. Kenapa? Sudah tua, daya dorongnya sudah berkurang, kurang kuat. Maka obatnya pun beda. Ya kan? Kalau susah buang air besar, dikarenakan kurangnya pelumas, diberikan obat-obat pencahar seperti telur mulawak, lidah buaya, buah-buahan. Tetapi kalau susah daya dorongnya, minum madu, minum jahe untuk mengeluarkan, bisa mendorong fesesnya. Ya, dan barang siapa yang tidak menahan, lama-kelamaan akan terjadi peradangan di usus besar. Bahkan saya punya kenalan yang orang tersebut terjadi kanker usus besar dikarenakan masa remajanya sibuk luar biasa, sampai-sampai buang hajat pun tidak sempat. Luar biasa, saking sibuknya buang hajat pun nggak sempat. Ya, kalau bisa ditransfer maka ditransfer. Biayanya 30.000 juga nggak apa-apa ya. Tapi ternyata tidak bisa, maka dia memetik buahnya, terjadi kanker usus besar. Ya. Kata dokter suruh dipotong ususnya, potong sini baru disambung. Ya kan? Kemudian yang kelima adalah buang angin. Orang minum buang air kecil, orang makan buang air besar, dan orang minum orang bernafas buang angin. Kenapa? Karena perut manusia isinya 3. Kata Nabi SAW, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Tentunya ada yang kotor, dan kotorannya udara keluarnya melalui dubur, ya, kemudian keluar aromanya sebagaimana apa yang ada di dalamnya tentunya. Ya kan? Kalau kondisinya lembab, banyak makanan yang busuk, maka ketika keluar luar biasa. Karena feses pun kan berbeda. Karena ketika kita di WC umum, ada orang baru keluar, begitu kita masuk, muka kayak ditampar, masya Allah, ini bau. Nah, itu tahan nggak kuat. Wah, ini serangan dahsyat ini mundur dulu, buka pintunya. Ada yang demikian, ada kan? Yang baunya busuk luar biasa. Dan ada orang yang bau buang anginnya busuk, ada yang tidak. Kenapa? Karena adanya penumpukan makanan. Ya, kalau yang begini saya nyerah ini. Mendingan nanti nyari yang agak harum-harum dikit. Ya bukan harum sih, maksudnya ya enggak kayak gitu amat lah. Ya, ya kan? Maksudnya yang kayak bau pete itu, ya kadang begitu. Ya kan kadang ada yang bau pete, bau jengkol, udah baunya bercampur aduk. Ketika kita masuk, ya Allah, mau keluar lagi sudah waktunya, ya kan? Kita juga sudah waktunya, nggak dikeluarin. Sudah waktunya mau dikeluarin, tempatnya tidak memungkinkan, hawa udara tidak mendukung. Karena buang air besar pun kan harus happy, enjoy, udaranya segar,
Ya kan? Asal jangan sambil baca koran ya. Ya kan? Menikmati potongan demi potongan dikeluarkan dengan seksama. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah muntah al-qai. Muntah yang keenam. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muntah atau al-qai adalah salah satu dari 5 pembersihan kerongkongan, yakni pengosongan atau istifragh. 5 yang dimaksud adalah buang air besar. Tadi diare belum dijelaskan. Diare dibagi menjadi 2, sembelit dibagi menjadi 2, diare dibagi menjadi 2. Ya. Yakni diare yang dimaksud dengan diare adalah buang air besar terus menerus. Itu namanya diare. Kemudian yang kedua, buang air besar sebelum subuh. Walaupun 1 hari sekali tetapi dia buang air besar sebelum subuh, itu namanya diare. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah muntah. Muntah yang adalah mengeluarkan salah satu dari kelima hal digunakan untuk mengosongkan perut dari beberapa materi yang membayangkan tubuh. Yang pertama, buang air besar. Yang kedua, muntah. Yang ketiga, mengeluarkan darah. Kemudian yang keempat, mengeluarkan uap. Apa contoh mengeluarkan uap? Ketika rambutnya gatal, dicukur kepalanya, kemudian uapnya keluar. Kan begitu. Dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang haji atau umrah, ya, kemudian terdapat gatal di kepalanya, maka bolehlah dia digundul. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu hikmahnya adalah mengeluarkan uap-uap yang ada di kepala. Ya. Karena ketika ada rambutnya, keringat ditutupi rambut, kemudian ada penyumbatan, maka pori-pori peredaran darah tidak lancar. Ya, sehingga menjadi hinggapan kotoran-kotoran, terjadi sumbatan-sumbatan, maka akan terjadi gatal, ketombe dan seterusnya. Maka obatnya adalah digundul. Begitu digundul terasa enteng rasanya, segar, ketombenya pun hilang. Betul nggak? Digundul hilang nggak ketombe? Iya. Udah nggak gatal kan? Habis digundul kemudian disampoin bersih, celing, baru kemudian ringan ketika berjalan. Al-qai muntah, macam-macam muntah. Muntah adalah cara membersihkan diri dari bagian beberapa kotoran-kotoran yang bagiannya di atas, ya, atau juga kalau menurunkan ke bawah disebut buang air besar. Kalau membuang kotoran melalui bawah disebut buang air besar. Kalau membuang kotoran melalui atas disebut muntah. Ya. Dan pengobatan adalah bagian dari keduanya. Muntah ada 2 macam. Yang pertama, dikarenakan kelebihan materi yang ada pada perut atau lambung. Kemudian dia bergejolak, mual, lambungnya tidak mampu menahan banyaknya materi yang ada, kemudian mual, kemudian muntah, bergejolak. Pada ibu hamil, rahimnya terisi, lambungnya nggak tahan, kemudian muntah. Begitu pula pada orang-orang yang makan terlalu banyak, terkadang muntah juga. Dan kedua, muntah dikarenakan permintaan. yakni adanya lendir atau dahak atau reak yang menyumbat, kemudian lambung menjadi mual juga, maka mengeluarkan muntah dengan disengaja. Adapun muntah yang pertama itu tidak boleh ditahan. Ketika seseorang kayak seperti orang mabok, ya, kendaraan mual, di sini penuh, kemudian muntah, nggak boleh ditahan atau ditolak. Kecuali kalau muntahnya berlebihan, terus menerus, muntah habis, makanannya habis, setelah makan habis keluar cairan kuningnya, cairan kuning habis, apalagi? Setelah keluar cairan kuningnya kan muntah, keluar cairan kuning rasanya pahit. Setelah cairan kuning habis apa? Pernah? Cairan putih bening yang baunya seperti sperma. Itu setelah cairan kuning, dan itu udah final, dah selesai, nggak akan ada yang keluar lagi. Kalau perlu lagi itu lagi yang keluar, udah nggak ada yang keluar lagi. Dan itu tenggorokan sudah sakit. Kalau muntah lagi keluar darah, tenggorokannya sudah sakit, keluar darah dari sini. Sudah. Itu yang terakhir setelah kuning adalah cairan putih. Kalau antum kepengen tahu, antum datang ke pantai daerah nelayan, tanya.
Ya, Anda ketika ke laut belajar muntahnya sampai apa, maka mereka akan bercerita dengan banyak masalah. Ada yang muntah sampai kuning selesai, ada yang kuning pun masih saya. Kemudian jatuh bening, agak kental dan baunya seperti bau sperma. Ini yang paling terakhir. Ini berlebihan namanya. Dan jika memang demikian keadaannya, maka perlu dihentikan dengan sesuatu yang dapat menghentikan, seperti minum jahe dan seterusnya. Adapun muntah yang kedua, ini adalah muntah terapi yang digunakan untuk mengeluarkan materi-materi yang rusak. Dan sebab-sebab muntah itu ada 10. Tadi ada 10 perkara yang kalau tidak dikeluarkan akan merusak tubuh. Kemudian ada 10 lagi sebab-sebab muntah. Yang pertama adalah dominasi limpa kuning. Cairan empedu yang kuning kemudian dia mengambang di perut. Kenapa cairan empedu bisa mengambang di perut, mengapung di lambung? Jadi begini ceritanya. Ketika seseorang makan rutin, jam 7 makan pagi, jam 1 makan siang, kemudian jam 7 malam makan malam. Rutin dilakukan demikian. Kemudian dengan kesibukannya dia, jam 7 dia belum makan. Dia baru makan jam 8 atau dia baru makan jam 9, maka cairan getah dari kantong empedu yang digunakan untuk mengurai makanan dia akan keluar dan masuk ke dalam lambung untuk membantu mengurai makanan. Tetapi di sana tidak ada makanan, maka mengambang dia. Dan lambung tidak bisa, itu saripati makanan. Cairan kuning tersebut merupakan ampasnya darah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ampasnya darah. Ampas darah pertama warnanya kuning, kemudian bertempat tinggal di kantong empedu, dan ampas darah yang paling kasar adalah cairan yang berwarna hitam yang kemudian disimpan di dalam limpa. Boleh sebutkan dalam Sadul Ma'ad. Ya, kalau keluar ini ke lambung, kemudian tidak ada makanan, dia akan ngambang. Kemudian oleh lambung tentunya dia akan turunkan lagi. Oh, ini bukan punya saya. Karena lambung hanya menerima makanan yang datangnya dari mulut. Kalau sudah demikian, ini bentuknya bukan makanan, maka dia akan turunkan ke limpa. Dan limpa merasa bukan miliknya, maka dia akan kasihkan lagi ke kantong empedu. Hilir mudiknya, perjalanannya dari lambung balik lagi ke kantong empedu, dia akan membawakan kotoran-kotoran, karena lambung banyak kotoran. Dan kotoran-kotoran tersebut akan membuat kerak, membatu, sehingga terjadi batu empedu. Ya, dan cairan kuning yang mengambang itu akan mengakibatkan seorang menjadi mual. Makanya ada kalanya orang mengatakan seseorang tersebut ya gangguan sakit mah dengan sakit kantong empedu, gangguan kantong empedu itu hampir sama. Kenapa seorang muntah mengeluarkan cairan kuning padahal cairan tersebut cairan yang empedu? Itu tadi jawabannya. Karena selalu cairan tersebut masuk ke dalam lambung untuk membantu melumasi dinding-dinding lambung agar tidak terbakar oleh panasnya jantung. Kemudian dia mengapung di atasnya. Kemudian dikeluarkan. Ini yang pertama. Berarti apa solusinya? Usahakan makan secara teratur. Tidak terlalu banyak, teratur. Tidak tidur tidak terlalu malam sehingga akan banyak angin. Sehingga kita kalau udah penuh dengan angin perutnya enggan untuk makan. Karena perut cuma satu. Kalau sudah dipenuhi angin nggak bisa. Sudah dipenuhi air nggak bisa masuk makanan. Sudah dipenuhi makanan yang lainnya juga tidak masuk. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana dominasi lendir lekat. Lendir yang sifatnya dingin itu lekat. Reak yang warnanya putih bergerak di dalam lambung dan dia butuh keluar. Kenapa? Dia berasal dari saripati makanan yang berlebih. Orang makan makanan berlebih, sempat diurai. Kemudian kelebihan tersebut organ tubuh yang lainnya tidak mau menerima. Kenapa? Organ tubuh itu tidak ada yang tamak, semuanya mengambil dengan porsinya masing-masing. Maka lendir yang pekat itu, lendir itu akan dikirim ke paru-paru nantinya. Dalam keadaan lemah paru-paru akan menjadi batuk berdahak. Kalau diturunkan ke rahim akan menjadi tumor rahim. Kalau kemudian berjalan di dalam kulit, di luar daging akan menjadi benjolan dan seterusnya. Dialah cikal bakal benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh karena dia butuh keluar. Kalau masih ada di dalam lambung, lambung itu akan mual dan punya keinginan untuk muntah.
Ini biasa didapati pada orang-orang yang suka begadang, kemudian di pagi hari bangun tidur. Kalau orang tersebut suka masuk angin, sikat gigi, mual, kemudian muntah. Maka yang keluar adalah cairan putih, tapi bukan putih yang saya maksud tadi. Ya, putih itu minuman. Jadi cair putih reak, pak begitu. Kalau diambil dipegang ini, itu agak lengket. Ya. Pernah? Belum. Alhamdulillah belum pernah. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan lambung itu sendiri. Lambung dalam keadaan lemah, tidak mampu mencerna makanan. Karena banyaknya makanan, lambung tidak mampu mencerna makanan tersebut, naik lagi kata Ibnu Qayyim. Jadi kekenyangan. Ya, saya pernah punya teman, dia pelatih silat. Mau ngajar silat, sebelumnya ibunya bawain cumi kecil-kecil. Dia makan lahap. Ya. Cuminya dihabiskan karena cumi kecil kan. Plastiknya tidak dibuang, tintanya tidak dibuang, habisinnya tap. Begitu mau ngajar pusing kepalanya, perutnya mual, kepalanya pusing. Ya, begitu ditusuk perutnya sedikit muntah, wah. Begitu muntah selesai dia tidur, udah nggak jadi ngelatih. Muridnya banyak yang nungguin, dianya KO. Ya kan? Ini kelebihan makan. Karena perasaan dia kan jarang-jarang nih, ya kan? Atau mungkin mumpung yang lainnya belum datang, ini enak ini kan? Ya, maka makanan berlebih maka tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dengan makanan berlebih, cukuplah seseorang dianggap makan makanan berlebih kalau dia makan sampai kenyang. Kemudian yang keempat, tercampurnya cairan humor yang buruk, reak dan dahak bercampur sehingga memperburuk kondisi pencernaan. Kemudian akan muntah juga, bertambah makanan masuk sementara di dalamnya ada dahak ataupun reak. Yang kelima, bertambahnya makanan dan minuman di atas kadar kemampuan lambung sehingga lambung tidak mampu menahan, akibatnya makanan dan minuman tersebut keluar lagi. Ini enggak terlalu banyak, tetapi lambung tidak mampu mencerna, terluka lambungnya. Seperti orang-orang yang terkena gangguan lambung, makan dikit mual, dikit padahal saya enggak makan enggak banyak, tapi mual. Ini dikarenakan gangguan kelemahan lambung. Maka yang paling penting adalah dikuatkan lambungnya, ya, seperti menggunakan kunyit, mengunyah kencur, bangun tidur mau tidur, maka akan menguat lambungnya sehingga perlahan-lahan bisa mencerna makanan kembali. Kemudian yang keenam, tidak adanya kecocokan makanan dan minuman terhadap lambung. Seseorang yang jijik terhadap makanan, wah ini kayaknya saya ngelihat aja udah geli. Apalagi suruh makan, ya keluar. Ya, pantas ketika Nabi SAW ketika datang ke sebuah perkampungan ditawarin dop, beliau nggak mau. Ya, bukan karena haram, tapi karena tidak suka. Bahkan ketika kita melihat makanan yang kita jijik, maka tidak boleh dimakan. Ya, dan orang-orang berbeda. Ada yang melihat pizza jijik, ada yang melihat hamburger geli. Ada yang melihat empek-empek Palembang mual, ada nggak suka, jangan dipaksain. Enak ini udah kayak gitu, merem saya. Dia lompat keluar, dia nggak terima perutnya, merem matanya, lambungnya nggak bisa menerima, keluar lagi. Jangan dipaksakan. Kayak saya aroma otak-otak itu nggak suka, makanya kalau digidang ada nggak. Gitu. Wah enak banget nggak. Ini dari ikan, mau dari ikan mau dari sapi nggak. Ya, termasuk pempek Palembang itu saya kalau lihat geli, makanya nggak mau memaksakan diri untuk makan. Sampai ada orang Palembang yang mengatakan, oh Muhammad belum pernah makan pempek Palembang. Belum, wah kasihannya. Kok kasihan? Dari mana kasihannya kan? Udah kapan-kapan saya bawa, ya enggak. Ya, daripada merusak badan, dan boleh kita tidak makan. Ya, jangan memaksakan diri untuk memenuhi perutnya sementara kita tidak cocok. Kemudian yang ketujuh, ada sesuatu di dalam lambung yang membuat makanan bergejolak. Ada sesuatu di perut, seperti misalkan ibu hamil, ada janin, maka naik lagi makanan ke atas. Kemudian yang kedelapan, mual, seperti mualnya orang-orang yang naik kendaraan. Kemudian yang kesembilan adalah penyakit-penyakit yang menimpa jiwa, seperti sedih, gundah gulana,
kesibukan dan tabiat-tabiat yang membuat dirinya sedih. Ya, hal ini juga akan bisa mengakibatkan kelemahan lambung, banyak mikir, stres, kangen, rindu. Nah, berlebih, makan pun kan orang yang kangen, rindu itu kan makan tak enak, tidur tiada nyenyak tuh. Hidup tak bergairah. Apa yang dipikirkan? Hanya dia. Ya, lah sakit lambungnya. Makanya janganlah mencintai manusia secara berlebihan. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah perpindahan tabiat. Perpindahan tabiat itu maksudnya ngelihat orang lain muntah, kita ikut muntah. Pernah ada gitu? Jadi ini di bus nih, kita lagi duduk, samping kita ada duduk muntah. Allahu Akbar, celaka gitu. Habis itu penasaran kan? Apa saja sih yang dimakan kok bisa muntah gitu. Ya Allah, keluar juga di sini kan. Ini namanya perpindahan tabiat. Jadi tabiat itu berpindah. Makanya kalau antum ingin melihat agama seseorang, lihatlah kawannya, karena tabiat itu berpindah, sampai muntah pun pindah. Bahkan ada orang muntah di depan, aromanya kecium, waduh, tabiatnya bisa berpindah. Ya kan? Ada yang begitu? Itu. Ini namanya tabiat berpindah. Dan ke-10-10-nya penanganannya adalah dengan cara tidur tidak terlalu malam, agar tidak masuk angin terlalu berlebih, makan makanan jangan sampai kekenyangan. Ya. Kemudian minum minuman yang segar seperti jahe, jus. Ini akan menyegarkan perutnya, kemudian meninggalkan muntah yang seperti tadi saya sebutkan. Karena orang-orang hamil pun kalau disuruh makan buah kan jadi nggak mual kan. Kemudian yang berikutnya, kapan dan di mana muntah bermanfaat? Dikarenakan cairan-cairan lendir dan dahak atau humor itu manakala di negara-negara panas dia cenderung naik ke atas, dan di negara-negara dingin dia cenderung turun ke bawah. Maka muntah yang paling baik adalah di musim panas, di suatu kondisi yang panas, berarti siang hari. Maka saya menyayangkan para terapis-terapis gurah yang melakukan di malam hari. Karena sungguhnya baik bekam ataupun gurah itu yang paling baik adalah di siang hari. Kenapa? Siang hari dahak mengapung naik ke atas, maka hendaknya dia keluarkan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Dan kalau malam hari lebih baik diturunkan ke bawah. Karena saya pernah beberapa kali kan, ada tempat gurah di Jawa Tengah Tegal, ada tempat gurah di Jawa Tengah Purwokerto. Gurahnya itu dari jam habis isya, cairan lendirnya keluar sampai jam 2 malam, jam 2 pagi. Kenapa? Orang malam hari susah naik. Tapi kata terapisnya, kata penggurahnya, karena dia nggak paham, banyak banget tuh lendirnya. Padahal netes aja nggak, cuman molor aja kan, netesnya cuma sedikit. Oh itu bagus tuh, tuntas sampai jam 2 malam itu. Ayo, ngerasain keluar sampai jam 2 malam, nggak boleh putus lagi. Tapi kalau kita di siang hari keluar, keluarnya deras, kemudian cepat habis, tidak sampai berjam-jam. Kenapa? Di saat kotoran turun kita naikkan. Itu malam hari. Hendaknya di saat kotoran naik kita naikkan, di saat kotoran turun kita turunkan. Itu yang benar. Ya. Dan mengeliminasi cairan tersebut atau lendir dan dahak serta humor tersebut, penolakannya dengan cara menarik manakala dia naik, menekan turun manakala dia sedang turun. Ya. Dan kalau sebaliknya akan menyebabkan bahaya. Adapun manfaat muntah. Muntah membersihkan dan menguatkan lambung, itu yang pertama. Kalau kita muntah, bukan muntah penyakit yang 10 tadi. Ya, muntah penyakit seperti ini, muntah yang sengaja kita keluarkan muntah. Maka kalau kita memuntahkan dengan sengaja sebagai bentuk terapi, maka akan membersihkan dan menguatkan lambung. Nafsu makan menjadi meningkat, lendir menjadi hilang, batuk menjadi hilang, pernafasan menjadi longgar, lambungnya menjadi kuat, pandangannya menjadi tajam. Kan habis muntah pandangannya jadi tajam. Kepala yang berat menjadi hilang. Mengobati luka pada ginjal sampai luka pada ginjal dan kandung kemih itu dapat diobati dengan cara muntah. Dan penyakit-penyakit yang kronis seperti kusta,
pembengkakan, ngor, ya, bisa buah atau busuk air lumpuh sebelah, justru badan bergetar atau pingsan, termasuk dengan kuning dan ilmu manusia dapat diatasi dengan cara muntah. Ya, makanya orang muda kan biasanya cuma bisa membebaskan kepala dan perut atau tidak, karena dia dilakukan di malam hari. Kalau dilakukan di benar, maka dia akan mengatasi demikian. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Wah, lumayan juga berarti terapi muntah. Kalau begitu kapan waktunya kita bisa muntah? Hendaknya muntah yang paling baik, kata Haris bin Kalada, seorang tabib yang hidup di zaman Nabi SAW, mengatakan bahwasanya muntah yang paling baik adalah dilakukan 2 kali sehari dalam sebulan, 2 kali dalam sebulan secara berturut-turut ataupun secara periodik, dilakukan pada orang yang sehat. Ya, itu terapi muntah dilakukan 2 kali dalam sebulan. Artinya kalau memang sekarang muntahnya belum tuntas, maka pekan depan kita bisa muntahkan kembali. Kalau sudah tuntas, maka sebulan sekali cukup. Maka Haris bin Kalada menyatakan terkadang 1 bulan sekali cukup, terkadang 2 bulan sekali baru cukup. Itu bagi orang yang sehat. Kita butuh muntah. Kenapa? Karena makanan-makanan banyak menumpuk. Siapa yang makan gak kenyang di sini? Gak ada. Padahal makan berkenyang disebut israf, berlebih. Cukuplah seseorang dianggap berlebihan di dalam makan manakala dia makan sampai kenyang. Bahkan Imam Ibnu Jauzi mengatakan salah satu pintu masuknya syaitan adalah makan makanan yang halal sampai kenyang. Ya. Maka hal ini harus dikeluarkan. Kalau sudah kandung masuk maka harus dikeluarkan. Bagaimana muntah? Sebulan 2 kali. Atau sebulan sekali. Akan tetapi muntah secara terus-menerus, muntah enteng, besok lagi mau muntah, enteng lagi, besok lagi mau muntah, ini jadi hobi jadinya, ya, malah dijadikan gelar al-muntahi jadinya, karena saking hobinya muntah, pokoknya muntah, paling enak itu muntah, nikmat. Kalau habis muntah pandangan tajam kepala menjadi ringan. Maka yang demikian itu kalau muntah terus-menerus akan menimbulkan mudarat pada gigi akan cepat ompong, linu, mata dan telinga menjadi berkurang fungsinya, dan terkadang-kadang terkena gangguan urat dan darah, uratnya kaku, kesat, kemudian peredaran darah menjadi tidak lancar. Jangan mentang-mentang kemudian bagus, ya, kemudian digunakan buat harian. Minum obat aja sehari 3 kali. Wah, saya stroke, badan saya belah. Kalau begitu biarlah saya muntah sehari 3 kali. Nggak begitu, bukan. Cukuplah sebulan 2 kali, cukup. Ya. Dan muntah tidak dianjurkan bagi orang yang mengalami pembengkakan di kerongkongan. Muntah juga tidak dianjurkan bagi orang yang lemah dadanya dan orang yang lembut lehernya, serta orang-orang yang memungkinkan batuk berdarah kalau muntah. Maka nggak usah dulu. Nanti aja malam makan obat pencahar, dibuang melalui buang air besar. Jangan ngiri sama orang yang muntah kan. Wah, seneng tuh kamu muntah terus. Ya, nggak usah begitu. Masing-masing sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Bahaya muntah setelah memenuhi lambung. Adapun mau ada orang yang kalau begitu manfaat muntah, maka saya harus muntah. Bagaimana caranya? Saya akan penuhi perut saya sampai segini makanannya. Wah, mantap kan? Ini kayaknya sudah penuh nih. Minum muntah. Wah. Ini juga nggak boleh. Mentang-mentang muntah bagus, kemudian dia muntah dengan cara memenuhi perutnya dengan lambung. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hal ini akan dapat mempercepat penuaan dan menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat buruk. Ya, nggak apa-apa kalau mau tua, ya kan? Dan waktu muntah yang paling baik adalah dikala siang hari atau suasana panas. Bagaimana cara muntah? Yang timbul caranya, wah ternyata kan kalau gitu mendingan kita muntah saja ya, muntah rame-rame kan ada zikir berjamaah, ada muntah berjamaah. Jadi kan hendaklah ketika seseorang muntah itu membalut kedua matanya, matanya dibalut, kemudian perutnya diikat. Wah, pakai tata cara segala ya ternyata. Tak kira tinggal hoek saja kan, enggak. Kenapa matanya ditutup? Karena tadi kalau kita
dibuka matanya melihat bentuk yang ada di ini, muntah lagi, lihat lagi, muntah lagi, nggak berhenti. Maka ditutup matanya, diikat perutnya, zat yang berbahaya yang tidak digunakan oleh tubuh biarlah dikeluarkan dengan muntah. Ya, terkadang ada orang yang sikat gigi di bagian gerahamnya kemudian muntah, kan? Kemudian mencuci muka setelah muntah, berwudu setelah muntah. Setelah wudu, habis muntah kemudian wudu, kemudian dan ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah muntah kemudian wudu. Ya, waktu itu Ustaz Abu Yahya Badrul Salam menyebutkan hadisnya, sampai saya belum mencarinya. Kemudian setelah itu minum jus apel. Berarti antum harus sediain dulu tuh. Jus apel sudah sedia, kain, ya kan? Tutup mata, ikat perut, ya. Jus apelnya sudah tersedia, baru kemudian datang ke wastafel, muntah, gitu kan? Setelah muntah selesai baru minum jus apel. Ini terapi. Karena terapi kan ada tatanannya. Atau bisa juga dengan minum jahe, ya, atau minum air mawar, teh bunga mawar atau teh bunga melati. Kemudian diseduh, kemudian diminum, maka akan mengembalikan vitalitasnya. Itu muntah. Kemudian yang ketujuh adalah bersin. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, istifrah yang ketujuh mengosongkan materi yang berbahaya bagi tubuh. Yang ketujuh adalah bersin. Apa itu bersin? Ya acin gitu ya. Ya. Bersin itu bagus, makanya ketika bersin kita alhamdulillah mengeluarkan materi-materi yang kalau disimpan berbahaya. Maka tubuh langsung menolak. Oh ini nggak beres ini, langsung ditolak kemudian bersin. Cuman satu kali, tapi kalau jedar bertalu-talu dan bertubi-tubi, ini udah nggak beres ini, kepala pusing, kepala nyut-nyutan kan, pandangan mata menjadi buram. Ini nggak beres, ini namanya flu. Bukan berarti alhamdulillah ini saya bersin satu hari bisa sampai 50 kali. Satu kali mengeluarkan virus. Bagaimana kalau 50 kali? Alamat saya sehat walafiat. Ya. Tumbang malah. Maka bersin itu bermanfaat untuk menguatkan paru-paru, menghindari paru-paru dari penyakit yang datang dari luar. Tetapi kebanyakan bersin itu juga tidak bagus. Kemudian yang ke-8. Mudah-mudahan selesai sampai 10. Yang ke-8 adalah mengeluarkan kantuk dengan tidur. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adapun pola tidur yang ideal, pola tidur yang bermanfaat, sebagaimana orang yang mau memperhatikan, kalau orang tersebut mau memperhatikan bagaimana tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana bangunnya, tentu mereka akan menemukan bahwasanya tidurnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidur yang paling ideal. Tidur yang paling bagus, ya, dan dia lebih bermanfaat bagi badan serta anggota-anggota tubuh yang lainnya dan menguatkan energi vital tubuhnya atau al-quwah. Apa yang dilakukan ketika tidur kita? Bagaimana tidur kita? Beliau tidur pada awal malam dan bangun pada awal pertengahan kedua. Jadi jangan sampai ngerumpi ke sana, ngerumpi ke sini. Tidurnya jam 12, tidur habis isya jam 9 kita tidur di awal malam, kemudian kita tidur, bangunlah jam 2 atau jam 3. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan bersiwak, yakni membersihkan giginya, lalu kemudian berwudu dan mengerjakan sholat yang diwajibkan kepada beliau, yakni sholat malam. Apa fungsinya yang demikian? Hikmahnya, ketika seseorang bangun tidur, makanan baru dicerna, kemudian sehabis sisa-sisa pembakaran pencernaan, kulit agak sedikit berkeringat. Kemudian kita mendatangi kamar kecil, mandi atau berwudu, ya, membersihkan gigi, membersihkan seluruh tubuh kita, maka ini akan menguatkan paru-paru kita. Kemudian kita sholat malam berguna bagi ketika pencernaan tidak bisa sempurna menghabisi seluruhnya, tidak bisa mengurai seluruhnya, maka gerakan sholat akan memanaskan tubuh, mengaktifkan jantung sehingga bisa memecahkan makanan-makanan yang belum tercerna. Setelah itu baru tidur lagi sebentar, baru kemudian bangun sholat subuh. Ya. Dan ini adalah rutinitas. Ini rutinitas
yang menyehatkan tubuh dan hati, tubuh dan kolbu. Ya. Dan beliau beristirahat. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan. Artinya tidurnya berlebihan. Ya. Tidur terus. Tidur kan istirahat. Tidak pula menahan dirinya untuk menikmati istirahat dan tidur yang cukup. Dan beliau mengerjakan secara profesional. Artinya kita pun diajari suruh profesional. Wah, malam jam tidur ini. Seorang guru kalau ngajar, jadwal ngajar jam 8, antum datang jam 10. Bisa? Nggak boleh. Lama-lama antum gak digaji. Alias dikeluarkan. Oh, kalau saya mah jam 10 juga nggak apa-apa. Orang saya jadi tidur aja terlambat, masa ngajar terlambat nggak boleh. Ya kan? Kerjanya terlambat, kerja di pabrik. Masuk jam 7 pagi, jam 10 baru datang. Biasa, Bang. Orang kan biasa, terlambat sedikit nggak masalah. Sedikit 3 jam. Ya. Tidur jam 9. Biasalah sampai jam 12, terlambat sedikit 3 jam. Maka kita harus mulai profesional terhadap diri kita sendiri. Tubuh kita profesional, tinggal kita profesional apa tidak mensikapi perubahan tubuh kita. Ya. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur dengan miring ke kanan. Ya kan? Hal ini digunakan agar makanan yang ada pada lambung itu tenang dan tidak tumpah ruah, kata Ibnu Qayyim. Kemudian membiarkan jantung berdetak dengan bagus, mengatur peredaran darah yang ada pada tubuh dan mengurai makanan yang ada pada lambung. Dan kalau kita miring ke kiri, maka jantung menjadi sesak dan akan menyakiti jantung. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan tidur ada 2 jenis. Yang pertama adalah tidur yang normal, dan yang kedua adalah tidur yang tidak normal. Tidur yang normal adalah memang kita kelelahan, ngantuk. Wajar kan? Ngantuk kemudian tidur. Adapun tidur yang tidak normal adalah demonstrasi tidur. Seperti orang sakit, habis makan tidur, habis minum obat tidur, kan gitu. Ya, ini kayak orang demonstrasi saja. Kayak orang action tidur kerjaannya. Ya. Maka hal demikian merupakan tidur yang tidak normal. Dan tidur memiliki manfaat. Manfaat yang pertama, ketika kita tidur, maka seluruh organ bagian tubuh akan tenang dan beristirahat dari kelelahan-kelelahan yang dialaminya, dan sehingga indera kita, panca indera kita dapat beristirahat. Berarti tidur yang tepat akan dapat menajamkan pandangan, pendengaran, menajamkan akal pikiran kita, dan seterusnya. Panca indera kita menjadi lebih baik. Artinya sebaliknya, manakala kita tidurnya terlalu kemalaman, maka bisa jadi begitu. Pandangan mata menjadi kabur, pendengaran menjadi berkurang, dan seterusnya. Akan merusak organ tubuh kita sendiri. Ya, dan sehingga tidur ini akan menghilangkan beban-bebannya, menghilangkan kelelahan-kelelahannya, menguatkan semua organ-organ tubuh kita, sehingga mencegah timbulnya penyakit yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam. Ya. Kemudian yang kedua, tidur akan dapat melancarkan proses pencernaan makanan dan proses pemasakan makanan atau pembakaran makanan, sebab panas alami tubuh, yakni yang datang dari jantung, akan masuk ke dalam seluruh rongga tubuh, yakni pada saat ketika kita tidur, sehingga dia akan memasak semua makanan yang ada. Dengan begitu tubuh bagian luar, ketika orang tidur, tubuh bagian luar akan terasa dingin. Kenapa? Panas tubuh akan masuk ke dalam dan mengurai makanan. Maka seseorang membutuhkan selimut. Dan tidur dapat menjaga kekuatan tubuh kita, meningkatkan kembali aktivitas kita. Kalau kita tadi kemarin aktivitas kita berkurang
dengan tidur yang bagus, maka besoknya kita akan aktivitasnya berlebih. Yang tadinya bangun subuh tidur lagi, sekarang bangun subuh langsung tancap cari usaha lagi, nambah aktivitasnya, ya kan? Kemudian kekuatan jiwa pun menjadi tenang. Selain menambah kekuatan alamiah, meningkatkan aktivitas, membuat kekuatan jiwa menjadi tenang dan merasa nyaman dengan tidak kekurangan tidur, dan membuat kekuatan psikologis menjadi tenang dan merasa nyaman dikarenakan kita memperbanyak kekuatan penyangga, yakni regenerasi sel. Kalau kita banyak-banyak tidur, maka kita lebih banyak melakukan regenerasi sel-sel pada bagian tubuh kita, hingga dikarenakan tidur yang nyenyak ini tidak memberikan kesempatan materi-materi yang jahat masuk ke dalam tubuh. Adapun posisi tidur yang baik seperti yang saya katakan tadi, miring ke kanan. Adapun posisi tidur yang buruk adalah tidur yang tengkurap atau tidur telentang. Kalau hanya sebagai istirahat semata, tidur telentang, maka tidak ada masalah. Ya. Itu demikian. Atau tidur yang kakinya terkena matahari, kepalanya tidak, sebagian tubuh terkena matahari, sebagiannya tidak. Ini pun tidur yang buruk. Ada 3 waktu yang kalau dilakukan tidur itu akan membahayakan tubuh dan akan menguntungkan tubuh. Yakni tidur di siang hari. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas yang pernah berkata kepada putranya yang tidur pada pagi hari, habis subuh. Ia pun mengatakan, berdirilah kamu, akankah kamu tidur pada waktu di mana yaitu waktu itu banyak rezeki dibagi-bagikan. Maka tidak boleh tidur habis subuh. Para ulama yang berpendapat bahwasanya tidur siang itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah tidur khuluk, yang kedua adalah tidur khuraq, yang ketiga tidur al-hum. Yang pertama adalah tidur pada saat cuaca panas, yakni tengah hari atau yang disebut dengan kailula, tidurnya tidur akhlak, tidur khuluk. Ya, tidur orang-orang yang berakhlak, tidur yang baik. Karena waktu itu adalah tidur yang makanya dibiasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur yang demikian. Karena ini menyehatkan kolbu, melembutkan jiwa. Kemudian yang kedua adalah tidur al-khuraq, perusak. Yakni kapan dia tidur di waktu duha, habis subuh kita tidur sampai waktu duha berlalu. Karena yang kita perbolehkan kalau waktu duha sudah selesai baru kalau kita boleh tidur. Habis zuhur atau sebelum zuhur. Ya. Dan tidur di waktu duha adalah tidur yang menjauhkan diri dari perkara dunia dan akhirat. Dari urusan dunia, makanan-makanan yang belum sempat tercerna, kita tidur, maka akan terjadi kelembapan di sana. Sehingga seharusnya kita berolahraga, menggerakkan badan kita sehingga makanan terurai dan tercerna, makanan tersebut akan menjadi menumpuk dikarenakan kegiatan kita yakni tidur. Pantas Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tugas pengobat itu ada 3. Yang pertama, menjaga agar rutubah tidak menumpuk. Salah satu penyebab rutubah numpuk adalah tidur di waktu sehabis subuh. Meningkatkan kolesterol, meningkatkan gula darah, ya, dan memicu timbulnya penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Ini tidur sewaktu habis subuh. Kemudian yang ketiga adalah tidur al-hum, yakni tidur kebodohan katanya. Yakni tidur yang dilakukan pada waktu asar. Sebagian ulama salaf mengatakan barang siapa yang tidur setelah asar lalu akalnya dicabut, menjadi hilang ingatannya, janganlah dia menyalahkan melainkan dirinya sendiri. Ya, makanya ada seorang penyair yang mengatakan sesungguhnya tidur di waktu duha dapat menyebabkan kemalasan bagi para pemuda dan tidur di waktu asar dapat menimbulkan penyakit gila. Kan hilang ingatan. Ya. Makanya kadang-kadang anak-anak kecil kita sekarang yang sekolah, ya, sekolah itu pulangnya asar. Capek nggak? Capek. Orang kita aja pulang asar capek, kerja pulang asar capek. Ini sekolah pulangnya asar.
Ya, sehabis asar dia capek ngantuk, tidurlah dia. Maka hal ini akan melemahkan kecerdasannya dia. Ya, sementara dia dikasih PR yang banyak, dia diajari sampai sore, sementara dia tidak diberikan istirahat akalnya. Hal ini akan menambah kelemahan pada dirinya. Pernah suatu ketika anak saya pribadi, saking lelahnya dia baru kelas 2 SD. Kelas 2 SD dia usia 7 tahun. Dia sekolah begitu pulang asar. Suatu ketika dia tidur habis asar. Kemudian ketika dibangunkan jam 5:30 dibangunkan, dia tatapan pandangannya kosong. Dia tidak mengenal bapaknya, tidak mengenal ibunya, dia lupa semuanya. Ya. Kemudian kita terapi, kemudian dikasih minum obat, diistirahatkan. Habis Isya kemudian ditidurkan, habis Isya tidurkan lagi, bangun tidur kemudian sudah pulih, ingat seperti sedia kala. Benar apa kata para ulama? Ya. Maka tidak boleh kita tidur di waktu duha dan asar. Wah, terus gimana ya? Ya, bagaimana lagi? Enggak boleh. Nabi SAW menyebutkan tentang hikmah tidur miring ke kanan. Kemudian hikmah doa-doa sebelum tidur disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa dibaca sendiri. Ya, dan manfaat-manfaat doa sebelum tidur. Ya. Kemudian selanjutnya, yakni bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bangun tidur. Ini udah kan tidurin tadi, baru bangun. Saat bangun tidur, ketika bangun tidur, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun ketika sesuatu telah berkokok, yakni ayam jantan telah berkokok. Jangan sampai keduluan ayam jantan. Seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir dan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan membaca tahlil serta berdoa. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak atau sikat gigi, kemudian berwudu dan berdiri mengerjakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meminta pertolongan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa rindu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan, pemeliharaan kesehatan mana yang paling baik? Kesehatan baik dari sisi kolbu, badan, ruh dan jiwa, serta penjagaan kenikmatan dunia dan akhirat yang mana yang melebihi dari apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengakhiri bab tidur. Ya, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, pemeliharaan yang mana lagi? Memelihara kesehatan kolbu, badan, jiwa, badan, ruh dan jiwa. Terus penjagaan kenikmatan yang mana lagi dari sisi dunia dan akhirat yang mampu melebihi penjagaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pemeliharaannya melebihi pemeliharaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memelihara badannya, di dalam memelihara jiwanya, ruhnya, kolbunya. Siapa yang dapat melebihi? Ya, maka inilah pemeliharaan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah. Ya, dan inilah qudwah kita, suri tauladan kita. Maka begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita di dalam memelihara, menjaga badan ataupun menjaga ruh, ya, menjaga kolbu ataupun menjaga jiwa, jasmani, rohani, kolbu maupun badan. Kemudian yang berikutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang ke-9 adalah lapar, yang ke-10 adalah haus. Ya, lapar, kemudian haus. Lapar, cara mengeluarkan lapar agar lapar itu keluar, nggak lapar lagi, makan. Ini nggak perlu kemudian kita datang ke dokter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Gimana kabarnya? Baik. Sakit apa Pak? Lapar. Apa yang harus saya makan? Lauknya apa? Berapa dosisnya? Ya Allah.
Mau sepiring kayak mau 2 piring kayak monggo Pak kan gitu. Ya, di mana saya harus makan, di warteg apa di warung Padang, ya sesuai dengan uangnya. Ya. Nah, ini nggak perlu. Kalau yang ini nggak perlu konsultasi. Semua orang paham. Kalau lapar langsung ke dapur, ya, cari makanan. Minum langsung cari air. Haus langsung cari air. Begitu kata Ibnu Qayyim. Maka kedua poin ini merupakan tuntutan tubuh. Yakni ketika kita bergerak. Ya, ketika kita bergerak, kita tidur. Setelah kita tidur, makanan sudah terurai. Ketika makanan sudah terurai, perut kosong. Ketika perut kosong, kita butuh isi. Maka bangun tidur kita lapar. Kemudian butuh diisi kembali makanan. Tapi ingat, yang diisi adalah perut yang kosong. Maka isilah dengan makanan-makanan yang menguatkan limpa dan lambung. Kenapa? Makanan akan masuk ke dalam limpa dan lambung. Maka kita dianjurkan makan korma, makan yang manis, bukan nasi uduk, bukan nasi goreng, bukan. Ya kan? Anjurkan makan makanan yang manis. Loh, apa salah nasi goreng saya? Saya yang bikin ya nggak salah. Silakan ya, kalau mau dimakan. Tapi demikian yang diajarkan kepada kita. Ya kan? Kemudian setelah lambungnya kuat, silahkan mau makan sate, mau makan tongseng, ayam goreng, terserah. Yang penting lambung limpahnya sudah kuat. Lapar itu dikarenakan tuntutan tubuh, terlalu banyak makanan dan minuman yang sudah dikeluarkan menjadi energi vital sehingga kita menjadi lapar. Ada di situ ada organ-organ tubuh dan aktivitasnya, saya tidak membacakan. Ya, tapi pada intinya ya ini yang hendak kita sampaikan biar cukup waktunya. Ya, kalau tidak tinggal sedikit, ya ini manfaat gerak badan. Ya ini olahraga. Karena kaum muslimin sering salah alamat dalam olahraga. Adapun petunjuk pengaturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam urusan gerak dan diamnya tubuh di dalam berolahraga, kata Ibnu Qayyim, maka kami akan sebutkan, kata Ibnu Qayyim, secara panjang lebar, kata Ibnu Qayyim nih, tapi saya akan singkat di sini. Yang kami ketahui sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berolahraga, dikarenakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih sempurna serta lebih bermanfaat dan lebih benar sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Wah, rupanya Islam juga ngajarin olahraga rupanya. Yang pertama, hal-hal yang mengharuskan seseorang berolahraga. Telah diketahui bersama bahwasanya tubuh membutuhkan makanan dan minuman untuk menjaga kebugaran tubuh. Tetapi kalau makanan dan minuman banyak masuk kemudian diurai tidak habis, maka cara menghabiskannya dengan olahraga. Makanan katanya membakar kalori, maksudnya sisa-sisa makanan yang tidak terurai agar tidak terjadi penyumbatan. Ya. Dan olahraga memiliki manfaat yang bagus. Yang pertama adalah menghabiskan sisa-sisa makanan. Karena orang yang gemar berolahraga akan tukang lapar jadinya. Atau fitness, coba nonton fitness. Wah, makannya jadi banyak. Ya, kenapa? Penyumbatan di organ-organ tubuh akan terurai. Ya, dia akan sehat tubuhnya. Adapun waktu dan jenis olahraga, yakni olahraga itu dilakukan yang paling tepat ketika makanan turun ke lambung dan sudah dicerna secara sempurna, maka bangun tidur kita jalan. Ya, dan olahraga yang ideal adalah olahraga yang dapat membuat kulit menjadi sedikit memerah dan badan terasa basah. Sedangkan olahraga yang mengharuskan keluarnya banyak keringat, kata Ibnu Qayyim, adalah berlebih. Kadang-kadang nggak seru kalau keringat nggak bercucuran, ya, nggak dihapus lagi. Menunjukkan betapa semangatnya olahraga, keringatnya tidak dihapus, tidak dilap. Keringatnya menetes, lihat keringat saya. Mantap. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah berlebihan, bukan saya yang menyampaikan. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan berlebih. Anggota tubuh manapun yang banyak digunakan berolahraga, kata Ibnu Qayyim, akan menjadi kuat. Terutama di dalam suatu jenis olahraga tertentu. Contohnya misalkan apa yang membutuhkan olahraga seperti hafalan, itu membutuhkan olahraga. Sering menghafal itu namanya olahraga. Mengulang-ulang terus itu akan banyak hafalannya. Antum pikirannya udah, wah ini apa? Ini karate, apa silat, apa taekwondo, apa tinju, futsal. Antum udah bayangin gitu kalau olahraga. Ternyata Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tidak, hafalan olahraga. Ya Allah, hafalan ternyata olahraga.
Makanya pagi-pagi habis subuh orang disuruh pada baca Al-Quran, olahraga, kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyebutkan ya, kalau antum mau protes sama Ibnu Qayyim, ya, menghafal. Maka orang yang banyak berpikir, melatih pikirannya, itu maka daya pikirnya akan semakin kuat, memorinya akan semakin tajam, dan setiap anggota yang digunakan untuk berolahraga akan menjadi kuat. Contoh, dada. Misalkan kita mau menyehatkan dada, maka kita memerlukan bacaan Al-Quran yang lirih dulu sampai lama-lama kencang. Wah, jadi suaranya kayak sesudais akhirnya kan. Ya. Maka kita memulai membacanya dari suara yang pelan, kata Ibnu Qayyim, kemudian berangsur-angsur keras. Ini bukan olahraga apa? Olahraga suara. Baca Quran. Luar biasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam memberikan contoh kepada kita olahraga. Olahraga pendengaran dengan cara mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Mendengarkan murotal, olahraga telinga, menajamkan pandangan telinga. Nah, kan? Enak olahraga. Jadi kita melakukan olahraga bertahap. Gak mungkin antum kepingin langsung hari ini juga saya harus hafal 30 juz. Gak mungkin. Bertahap, itu namanya olahraga. Ya. Olahraga itu dimulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Begitu pula dengan olahraga mulut. Berbicara, ya kan? Membaca, olahraga penglihatan. Memandang ayat-ayat suci Al-Quran, memandang pemandangan yang hijau, ya. Olahraga berjalan sedikit demi sedikit, menunggang kuda, memanah, bergulat, lomba lari. Ini semuanya olahraga yang membutuhkan anggota gerak tubuh, ya, menggerakkan tubuh kita dan dapat melepaskan seseorang dari penyakit-penyakit kronis. Olahraga ini seperti kusta, busung air, dan radang usus. Ini olahraga yang benar tapi ya. Kemudian berjalan. Itu juga olahraga. Ini belum disebut ya. Berlari apa ya? Belum ya. Adanya jalan. Kemudian yang berikutnya olah jiwa, kata Ibnu Qayyim. Olah jiwa seperti sopan santun. Itu perlu dilatih. Pertama, permisi. Masih malu assalamualaikum kan? Ada orang assalamualaikum, ada orang assalamualaikum, kan lama-lama nggak malu. Dilatih, kan begitu. Kan ada orang yang seorang anak diasuh oleh mbahnya, ibunya nggak ngasuh, yang ngasuh mbahnya. Maka manggil ibunya mbak, manggil mbahnya bu. Bagaimana cara manggil ibunya kalau dia mau nikah? Latihan, bu latihan. Dan sopan santun termasuk olah jiwa, dan itu perlu dibiasakan, perlu diolah. Belajar sopan santun itu diperlukan, ya. Kemudian juga senang, gembira, bahagia itu perlu dilatih, tapi jangan latih hanya pas ada orang meninggal. Latihan tersenyum, latihan gembira pas ada orang meninggal. Kok senyum-senyum sih? Lagi latihan bahagia. Yo, bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya yang pas lah. Ya, tapi juga jangan di depan cermin kan. Ketawa, ketiwi sendiri di depan cermin, ini siapa ini? Sabar, tabah, itu butuh dilatih. Sabar. Bermurah hati, ramah, berbuat baik, ya, membuat jiwa selalu terlatih itu namanya mengolah jiwa. Dan di antara olah jiwa yang paling baik adalah bersabar, menebarkan rasa cinta dengan kelembutan, berani karena benar, dan berusaha untuk menolong dalam kebaikan, sehingga ia akan terlatih sedikit demi sedikit dengan memiliki watak yang bagus. Dan watak-watak yang bagus itu akan terpatri menjadi permanen di dalam dirinya. Dan apabila Anda mau mencermati petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, maka kita akan mendapatkan sebagai petunjuk yang paling sempurna, kata Ibnu Qayyim, dan dapat menjaga kesehatan badan dan vitalitas tubuh serta bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Begitu pula dengan sholat, kata Ibnu Qayyim. Tidak diragukan lagi, kata Ibnu Qayyim. Sholat sendiri merupakan salah satu cara menjaga kesehatan. Cara antum berjalan dari rumah menuju ke masjid, jalan, olahraga, gerakan-gerakannya menyehatkan badan. Kata Ibnu Qayyim, dia bermanfaat untuk mencairkan sisa makanan yang kalau menumpuk akan bisa menjadi tumor, kalau menumpuk akan bisa menjadi reak dan dahak.
Hal ini merupakan cara yang paling bermanfaat untuk menjaga kesehatan iman dan badannya, dunia dan akhirat. Begitu pula dengan qiyamul lail. Ya. Kemudian begitu pula dengan puasa yang sesuai dengan syariat. Maka tidak dipungkiri lagi memiliki manfaat. Kemudian jihad fisabilillah. Itu semuanya olahraga, latihan semuanya olahraga. Olahraga lainnya seperti menunaikan ibadah haji. Itu olahraga. Banyak kegiatan olahraga. Begitu pula lomba pacuan kuda, belajar menggunakan pedang, berjalan mencari rizki. Itu olahraga. Berkunjung ke rumah sanak saudara dan teman-teman. Tapi jangan keseringan berkunjung terus dalam rangka olahraga. Berkunjung, bersilaturahim, ziarah, ya, menengok orang sakit, menyampaikan hak-hak mereka, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Tapi saya mengantar jenazah yang seharusnya bisa menjadi kekuatan badan, sekarang hari ini mengantar jenazah dengan mobil. Jenazah dengan mobil, nggak ada yang olahraga akhirnya. Berjalan ke masjid, sholat berjamaah, jalan tapi walaupun sholat jamaah tidak jalan, ada sesuatu yang kurang. Jadi tidak olahraga. Sholat Jumat, gerakan wudhu, gerakan mandi. Inilah kata Ibnu Qayyim gambaran singkat tentang olahraga yang dapat membantu menjaga kesehatan badan sehingga menghilangkan makanan-makanan agar tidak menjadi busuk. Adapun perkara yang dianjurkan untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat serta melawan kejahatan, maka hal ini di luar pembahasan. Seperti sholat dari sisi din, sholat dari sisi kolbu, itu di luar pembahasan kata Ibnu Qayyim. Maka dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi semua petunjuk-petunjuk dalam dunia kedokteran manapun, dalam dunia tabib manapun, kedokteran pengobatan manapun yang baik berhubungan dengan badan ataupun berhubungan dengan kolbu. Dan menjaga kesehatan, menghilangkan sakit, ini adalah pola tata cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi orang yang telah mendapatkan petunjuk, kata beliau rahimahullah taala, maka dia tidak akan menambah lebih dari itu. Artinya sudah cukup, tidak perlu ada tambahan lagi. Wabillahi taufik. Demikian diakhiri perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Adapun pembahasan tentang terapi penyakit badan maka silakan dibaca sendiri karena waktunya sudah tidak cukup. Jam 6 kurang 10 menit saya akan menjawab soal. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana agar kita bisa muntah di siang hari? Ya itu tadi, kadang-kadang orang sikat gigi di gerahamnya maka akan bisa dimuntahkan. Ya. Sini saya bagaimana cara menguatkan atau memperbaiki 5 organ seperti jantung. Ya, itu seperti yang saya katakan tadi. Menjaga dengan cara tidurnya yang baik, makannya yang baik. Bagaimana menilai kesehatan seseorang dari warna kencing? Kencing itu yang sehat adalah kencing yang warnanya jernih tetapi tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus sampai membuat pegel yang kencing berarti kan begitu. Wah, ini yang penting putih bening. Tapi 5 menit kencing, 5 menit kencing. Wah, tapi nggak apa-apa, saya putih bening, berarti sehat. Pegel jadinya. Ya, keluar jadi pegel juga nggak baik. Kemudian bagaimana solusi istirahat yang baik bagi para pekerja-pekerja yang terkena jadwal shift? Maka sesungguhnya kerja shift adalah tidak shift. Ya kan dia bilang shift, ini shift banget nih kerjanya shift. Nggak shift kata saya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama happy. Karena tujuan utama adalah menguatkan kolbu. Karena apabila kolbu itu baik semua, kolbu itu rusak semua. Sebagaimana para ulama kita, mereka hanya tidur 2 jam tidak ada masalah. Karena itu akan menenteramkan kolbunya. Maka kerjalah yang happy untuk memberikan nafkah anak istri. Jangan sampai kemudian mengeluh, gerundel. Ini ya udah yang kayak gitu akan jadi penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa meminum minuman yang menahan diri dari angin yang datang dari luar dan hawa dingin yang datang dari luar. Seperti seduh jahe, minum batu soda, ya, kayu manis dan seterusnya. Ya.
Selanjutnya, berbahayakah jika bagi bayi usia 3 bulan yang muntah seusai minum ASI? Bukan berarti berbahaya, tapi lama-kelamaan ASI itu kalau berlebih akan menjadi penumpukan, kemudian melukai pencernaan. Saya sudah bahas kemarin di mana ya? Yang pembahasan tentang anak-anak. Ada makalahnya sudah saya bikin. Maka minum ASI walaupun bagus, maka tidak boleh berlebih. Ya, maka minum ASI secukupnya. Kalau kemudian berlebih, maka mengakibatkan pencernaan menjadi berat, menumpuk, sehingga anaknya menjadi rewel nantinya. Kenapa? Karena makanan tidak tercerna. Udah kan? Belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obat untuk kebotakan pada laki-laki itu apa? Emang wanita nggak ada yang botak ya? Ini khusus bagi laki-laki katanya. Ini wanita nggak dikasih, ibu-ibu nggak dikasih. Botak itu dikarenakan kelemahan ginjal tahap demi tahap sehingga rambut menjadi rontok. Karena rambut itu yang memelihara adalah esensi dari ginjal. Maka cara memperbaiki kebotakan dengan cara seperti makan jus apel dari apel batu Malang, minum rambut jagung. Bukan karena rambut jagung itu rambut jadi nanti berambut ya. Ya, kemudian zaitun dioleskan pada kepala, ya, atau lidah buaya dioleskan pada kepala, dan zaitun lebih bagus sehingga akan menimbulkan kembali rambut. Bismillah. Assalamualaikum. Saya bertubuh gemuk, subur dan berwibawa berarti ya. Kita hendaknya berbaik sangka. Ketika seorang itu gemuk, jangan dibilang kemudian rakus, makannya banyak, ya, banyak lemak, banyak kolesterol, jangan. Tapi ketahuilah bahwasanya dia itu sudah menabung tampang bos, gemuk menunjukkan dia makmur dan berwibawa. Jadi jangan salah. Gak apa-apa. Maka berilah udzur saudaramu, ya. Berilah udzur saudara kita. Gak apa-apa. Gemuk gak apa-apa. Selalu merasa perut saya kenyang, terus padahal tidak makan. Mohon penjelasannya. Berarti perutnya penuh. Ya. Seseorang yang enggan makan itu karena penuh, maka butuh dikeluarkan baik melalui buang air besar ataupun melalui muntah. Ya, dan makan buah-buahan sehingga akan mengikat lemak-lemak yang ada di perut, kemudian dikeluarkan lewat buang air besar. Kata penelitian, serat yang ada pada buah dan sayur akan mengikat lemak, kemudian membuang melalui buang air besar. Minum jus lah. Ya, jus buah apa saja asal jangan jus durian. Ya. Kalau mentang-mentang jus durian. Durian jangan dijual, makan aja. Kayaknya antik juga kalau jadi jus durian. Kemudian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering ketika habis kencing, kalau dibuat untuk sujud sholat terasa keluar lagi. Bagaimana pengobatannya? Maka pengobatannya dengan cara menguatkan ginjalnya. Ada beberapa cara, di antara yang pertama adalah dengan cara menggunakan biji buah jamblang. Tahu buah jamblang? Buah jamblang tahu? Buah jamblang itu anggur Jawa. Rasanya agak sepet, pohonnya tinggi, cuet. Nah, itu anggur Jawa. Ambil bijinya, kemudian dijemur kering, kemudian ditumbuk, disangrai seperti bikin kopi. Ambil 1 sendok teh, kemudian diminum. Ya, ini bermanfaat bagi orang yang kencingnya berlebih, netes. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan minum es. Ya, sudah azan ya? Sudah azan? Cukup saya rasa karena sudah azan. Pertanyaan masih banyak, nanti serahkan ke panitia. Kemudian disuruh pada jawab. Diminta untuk jawab itu. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.